kembali lagi di channel ini. Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup orang lain itu kelihatan lebih sempurna dibanding hidup kamu? Kayak semua orang udah punya pencapaian, lebih cantik, lebih pintar, lebih sukses, sementara kamu ngerasa masih gitu-gitu aja. Perasaan yang kayak gini ternyata bukan cuma kamu yang ngalamin loh. Banyak banget orang, terutama remaja, yang sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Tapi sebenarnya, kenapa sih kita suka banget bandingin diri sendiri? Apakah ini hal yang wajar? Atau justru berbahaya? Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya ya. Secara ilmiah, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain itu punya dasar yang jelas dalam psikologi, yaitu konsep social comparison theory yang dikemukakan oleh Leon Festinger. Teori ini menjelaskan bahwa manusia secara alami punya dorongan untuk menilai dirinya sendiri, dan salah satu cara paling mudah adalah dengan membandingkan diri dengan orang lain. Tujuannya sebenarnya bukan untuk menjatuhkan diri sendiri, tapi untuk memahami posisi kita. Apakah kita sudah cukup baik atau masih perlu berkembang? Jadi dari sisi ini, membandingkan diri itu adalah hal yang normal dan bahkan bagian dari cara otak kita bekerja. Namun, masalah mulai muncul ketika perbandingan itu tidak lagi objektif. Di era sekarang, terutama dengan adanya media sosial, kita terus-menerus disuguhi potongan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna. Orang-orang cenderung hanya menampilkan momen terbaik mereka, prestasi, penampilan menarik, atau kebahagiaan tanpa menunjukkan perjuangan, kegagalan, atau sisi sulit dalam hidup mereka. Akibatnya, otak kita membandingkan kehidupan penuh kita dengan highlight orang lain. Dan ini jelas tidak seimbang. Tanpa disadari, kita mulai merasa tertinggal, kurang, bahkan gagal. Padahal sebenarnya, kita hanya melihat sebagian kecil dari realita. Selain itu, rasa tidak percaya diri atau insecure juga memperkuat kebiasaan ini. Ketika seseorang merasa kurang puas dengan dirinya sendiri, ia akan lebih mudah mencari perbandingan di luar. Misalnya, saat merasa kurang menarik, kita cenderung memperhatikan orang yang lebih menarik. Saat merasa kurang pintar, kita fokus pada orang yang lebih berprestasi. Ini membuat pikiran kita terjebak dalam pola yang disebut upward compression, yaitu membandingkan diri dengan orang yang kita anggap lebih baik. Dalam batas tertentu, hal ini bisa memotivasi, tapi jika berlebihan, justru bisa menurunkan kepercayaan diri dan membuat kita merasa tidak cukup. Faktor lain yang sering tidak disadari adalah lingkungan sejak kecil. Banyak dari kita tumbuh dalam budaya yang penuh perbandingan, baik itu dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial. Kalimat seperti, lihat tuh dia nilainya lebih bagus, atau kenapa kamu gak bisa kayak dia? Secara tidak langsung menanamkan kebiasaan membandingkan diri sejak dini. Lama-kelamaan ini menjadi pola pikir otomatis yang terbawa hingga remaja bahkan dewasa, tanpa kita sadari lagi alasannya. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa manusia cenderung hanya melihat kelebihan orang lain dan kekurangan diri sendiri saat membandingkan. Ini disebut bias kognitif. Kita jarang memperhatikan bahwa setiap orang punya perjuangan, kegagalan, dan masalah yang tidak terlihat. Jadi, saat kita merasa kalah, sebenarnya kita sedang membandingkan dua hal yang tidak setara, versi terbaik orang lain dengan versi paling kritis dari diri kita sendiri. Meski begitu, penting untuk dipahami bahwa membandingkan diri tidak selalu buruk. Dalam kondisi yang sehat, perbandingan bisa menjadi sumber motivasi. Misalnya, melihat teman yang rajin bisa mendorong kita untuk ikut disiplin, atau melihat orang lain sukses bisa memberi inspirasi. Kuncinya adalah bagaimana kita menyikapinya. Jika perbandingan itu membuat kita belajar dan berkembang, maka itu positif. Tapi, jika justru membuat kita merasa rendah diri, kehilangan semangat, atau membenci diri sendiri, maka itu perlu dikontrol. Cara yang lebih sehat adalah dengan mulai mengalihkan fokus dari orang lain ke diri sendiri. Setiap orang punya jalan hidup, kecepatan, dan proses yang berbeda. Apa yang terlihat cepat bagi orang lain belum tentu sesuai dengan kondisi kita. Dengan membandingkan diri kita hari ini dengan diri kita di masa lalu, kita bisa melihat perkembangan yang lebih realistis dan membangun rasa percaya diri yang lebih kuat. Selain itu, mengurangi konsumsi konten yang memicu perasaan tidak cukup, serta lebih banyak bersyukur atas apa yang dimiliki, juga bisa membantu mengurangi kebiasaan membandingkan diri secara berlebihan. Jadi, sekarang kita tahu bahwa kebiasaan membandingkan diri itu sebenarnya wajar, karena memang bagian dari cara kerja manusia. Tapi yang perlu kita jaga adalah
Jangan sampai itu berubah jadi racun yang membuat kita terus merasa kurang. Ingat, hidup bukan perlombaan, dan setiap orang punya waktunya masing-masing. Kamu gak harus jadi orang lain untuk merasa cukup. Cukup jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa bantu kamu lebih memahami diri sendiri dan jadi lebih percaya diri ke depannya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.